Terima kasih Bu Gege. Assalamualaikum semuanya. Semoga sehat, lancar. Puasanya yang penting lancar ya. Baik, terima kasih. Punten Bu Gege, itu bisa di mute nggak ya? Itu Mas siapa tadi ya? Advokat apa tuh yang suaranya kebuka? Moderatornya Bu Gege, soalnya saya bukan moderator. Oke, terima kasih Bu Gege. Oh, saya juga ke mute. Oke, oke, saya buka lagi. Tuh masih ada yang belum ke mute tuh. Wah, ini Bu Gege harus monitoring ini yang mic-nya kebuka. Baik, teman-teman semua, hari ini materinya tentang artificial intelligence sama machine learning. Cuman ini juga kerjasama dengan ceritanya kerjasama dengan Satu Indonesia Award. Sebenarnya bukan kerjasama sih. Sebetulnya saya sebagai juri Satu Indonesia Award galau. Ini juri galau ceritanya. Oke, ceritanya gini. Ini saya share screen aja ya. Tapi nanti saya akan banyak menerangkan tentang artificial intelligence itu sendiri. Nah ini Satu Indonesia Award. Jadi kebetulan saya juri di Satu Indonesia Award dan kemarin teman-teman juri kita ketemuan, meeting dan sebagainya. Kita galau semua soalnya di bidang teknologi sedikit sekali yang memasukkan nominasi. Oke, makanya saya sebagai juri yang kena beban urusan teknologi jadi galau banget karena kalah banget dengan kategori yang lain. Jadi di Satu Indonesia Award ada 5 kategori: pendidikan, kesehatan, eh, UMKM, apa ya? Selain teknologi, satu lagi apa ya? Lingkungan hidup. Jadi ada 5 itu. Teknologi adalah yang paling kecil, yang jumlahnya hanya ratusan nominasi. Konsekuensi dengan jumlah yang kecil adalah probabilitas untuk dapat awardnya sebenarnya tinggi banget. Berbeda dengan yang lain, apalagi pendidikan sama kesehatan itu nominasinya puluhan ribu, itu susah banget buat dapat award di situ sebetulnya. Nah, teknologi sedikit sekali. Jadi pada kesempatan ini saya akan ngasih lihat sedikit tentang AI, tapi akan saya kaitkan dengan Satu Indonesia Award. Sebelum terlalu jauh, saya pakai BART aja kali ya. Pakai BART. Wis ada. Oh, kalau ada pertanyaan silakan posting di chat ya. Kalau ada pertanyaan silakan posting di chat. Tapi harapan saya nanti teman-teman bisa kalau yang udah senior tolong ajak yang junior buat ikut Satu Indonesia Award. Oke, ya teman-teman yang lain kalau bisa, ini volumenya saya gedein dikit kali ya, biar ini volume kegedean kali ya. Ya, volume saya gedein, mudah-mudahan bisa agak membantu. Nah, kalau mau ngelihat tentang syarat nominasi Satu Indonesia Award, saya akan coba pakai BARTS biar gampang. Sebenarnya nggak susah syaratnya sih sebenarnya. Ups, keluarnya kalau bahasa Inggris ya. Syarat masuk kali ya, masuk Satu Indonesia Award. Itulah, mudah-mudahan bahasa Indonesia jadi.
Jadi usia maksimum 35 tahun, ini saya lihat ada beberapa yang senior, kayaknya dosen juga. Tolong dibantu adik-adiknya atau siswanya atau murid-muridnya yang usianya di bawah 35 tahun untuk bisa masuk. Tipe peserta bisa perorangan, bisa kelompok. Kalau kelompok minimalnya 3 orang, sebenarnya ya kagok ya, 1, 3. Sebenarnya nggak terlalu peduli sih sebenarnya. Peserta bisa berapa orang aja sih sebenarnya. Harus orisinil, belum pernah didaftar pendanaan sebelumnya, jadi tidak ada kaitannya sama grup Astra. Kemudian fokus program yang saya akan bicarakan lebih banyak di bidang teknologi. Oke. Terus pengennya teman-teman di Astra terutama pengennya terkait dengan inisiatif untuk mempromosikan praktek environment, sosial, sama governance, ESG. Kira-kira kayak gitu. Peserta tidak boleh dari karyawan Astra, dan yang lebih penting lagi adalah nggak keluar di BART ini belum pernah menerima award tingkat nasional atau internasional. Kalau award tingkat provinsi, tingkat kota, tingkat daerah sih nggak masalah. Cuman kalau nasional nggak akan bisa dapat award lagi, karena ini kan tingkat nasional, jadi nggak fair lah. Awardnya pengennya dikasih ke yang lain. Tapi poin yang paling penting di sini yang saya pengen sampaikan adalah hadiahnya kalau nggak salah sekitar 60 sampai 65 juta rupiah untuk yang dapat awardnya. Jadi hadiahnya lumayan banget. Dan kalau bisa dapat award ini, seringkali apa yang terjadi dengan teman-teman sebelumnya adalah nanti akan didampingi sama Astra atau dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan Astra. Misalnya Astra punya kegiatan kampung berseri, desa apa ya, lupa lagi. Pokoknya ada yang kampung sama desa lah. Seringkali penerima award ini akan dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan mereka di kampung, desa, dan sebagainya. Jadi di social CSR, di corporate social responsibility-nya, para penerima award ini akan dilibatkan, termasuk syarat mendapatkan sertifikat. Maksudnya sertifikat acara webinar ini nanti kalau nggak salah Bu GG akan ini ya, akan posting apa sih namanya, absensi, nanti bisa buat dipakai buat dapat sertifikat sih kira-kira. Kalau pengen dapat sertifikat aja ya. Tapi harapan saya sih Anda bisa ikutan award ini sih. Nah, yang penting lagi juga nggak tulis di sini kayaknya, aktivitasnya kalau bisa minimal sudah pernah berjalan 1 tahun. Nah, saya akan buka rahasia sedikit dari sisi penjurian. Juri biasanya akan melihat terutama di outreach, berapa banyak orang yang dapat manfaat dari aktivitas Anda. Jadi kalau kita misalnya mengembangkan teknologi, berapa banyak yang merasakan manfaat dari teknologi tersebut. Semakin banyak, probabilitas untuk dapat awardnya jadi semakin tinggi. Yang kedua, yang penting banget adalah masalah sustainable. Kadang-kadang kalau kita ngoprek teknologi, cuma ngoprek aja, bukan untuk supaya bisa langgeng, bisa dipakai untuk jangka waktu lama. Jadi kita akan melihat itu juga sih, apakah teknologinya nanti akan langgeng dipakai waktu lama, kira-kira gitu. Jadi kira-kira ini Satu Indonesia Award-nya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menominasikan kelompoknya, dirinya juga boleh, teman yang lain juga boleh, kelompok yang lain juga boleh. Jadi tidak harus kita menominasikan kita sendiri, kita juga bisa menominasikan orang lain. Cuman nanti banyak yang harus diisi sih, motivasi, tingkat kesulitannya seperti apa, outcome-nya apa, hasilnya apa, terus juga outreach-nya seperti apa, sudah bermanfaat buat berapa orang, terus juga masalah ininya ya, sustainability-nya. Jadi tulisannya kalau bisa sebanyak mungkin, sedetail mungkin supaya juri-juri gampang buat menilainya, kira-kira itu. Oke, jadi itu kira-kira untuk Satu Indonesia Award. Saya berharap sih bisa dari peserta di sini ada yang bisa masuk ke dalam Satu Indonesia Award supaya bisa dapat lumayan sih 60-65 juta, dan syukur-syukur nanti akan dilibatkan untuk program-program pendampingan dari Astra. Jadi oke banget sih sebenarnya. Nah, kalau bisa terlibat di situ, jadi kayak kalau suka ngoprek atau perlu kegiatan terutama di kampus dan sebagainya, jadi enak. Jadi ada pendanaan dari luar, jadi enak sekali buat bergerak gitu. Gitu ya. Nah, oke. Saya akan ngasih lihat di Satu Indonesia Award ini khususnya bidang teknologi. Oke, ini saya turunin ke bawah. Bu GG punten,
Tolong di mute yang ininya. Ini kayaknya ada yang lupa nge-mute mikrofon. Nah ini juri-jurinya. Uts, kok balik lagi. Ini juri-jurinya ada Pak Emil Salim, Pak Fasli, Bu Tri Mumpuni, ada saya, ada Pak Azul, ada Budian Sastro, ada Billy Bun, ada Boy Kelana, ada Budia, ada Bu Nila, dan sebagainya. Ada satu lagi, lupa Bu siapa. Nah ini tiap tahun bisa dilihat tiap tahunnya kayak gimana, siapa aja yang menang tiap tahunnya, oke, dan bisa dilihat latar belakangnya. Bu Gege, punten bisa di mute all, nanti saya klik lagi. Wah, ya udah. Oke, saya ada paling nggak ada 5 teknologi yang 2 yang langsung berkaitan dengan artificial intelligence sama machine learning dari yang nerima award. Kemudian juga ada 3 yang punya potensi buat terkait ke AI. Jadi saya kasih lihat nih award-awardnya ya, yang kena AI, yang berkaitan sama AI langsung. Ini award Satu Indonesia Award yang ke-9 tahun 2000 berapa tuh ya? 18 atau berapa, nggak kelihatan tuh. Tapi ini ke-9. Ini Noteflux. Noteflux ada ini barangkali yang AI yang termasuk keren adalah yang ini Noteflux. Noteflux bisa dilihat perusahaannya di sini. Noteflux. Ini Indonesia ya, buatan Indonesia. Noteflux, ini dia Noteflux. Namanya dia kayaknya ganti nama jadi Vision AI apa tadi. Coba. Ini dia Vision Nair AI, Nairnya jadi AI sebenarnya, ini AI. Jadi AI untuk vision gitu ya. Jadi ini AI untuk vision. Sebenarnya contoh yang paling sederhana dari AI untuk vision adalah KPU kemarin yang gagal. KPU itu contoh yang gagalnya ya. Jadi errornya terlalu banyak, mungkin proses trainingnya kurang baik. Jadi dia banyak kegagalan waktu mengekstrak angka dari form C hasil itu ya. Tapi ini adalah perusahaan Noteflux ini lebih AI buat gambar, video dan sebagainya. Contohnya dia, ini ada gambar-gambar contohnya nggak ya? Nah ini dia contoh-contohnya, bisa buat smart parking, monitoring traffic, ngelihat. Kalau ini relatif gampang, ini license plate recognition relatif gampang, ini dipakai di parkiran segala macam. Visitor management, face fast recognition dan sebagainya. Ini contohnya yang dia lakukan. Dan ini keren banget karena dia sudah sampai tahap nasionalnya, gila-gilaan banget ini, yang Noteflux ini. Oke. Kemarin saya ketemu pendirinya Noteflux juga, dan kebetulan beliau juga cukup aktif di Korika. Korika tuh kayak apa ya, asosiasi AI Indonesia lah, kira-kira kayak gitu. Dan mereka yang menggerakkan AI di Indonesia akhirnya sekarang. Ini Noteflux ini ya contoh. Oke. Cuman dia lebih ke arah vision, video vision. Oke. Ini Noteflux. Ini pendirinya, ada 2 orang pendirinya. Sekarang saya yang satu lagi. Nah ini satu lagi pelacak ikan berbasis navigasi. Ini dari Bali, namanya I Gede Marta. Saya gedein lah biar kebaca. I Gede Marta Yoga Pratama, pencipta GoFish. Ini buat melacak ikan. Ini bisa saya kasih lihat di sini di Play Store. Oke, kita cari GoFish. Salah, kebalik, Fishgo. Kalau kebiasaan sama Gojek itu GoFood, jadi ini jadi GoFish. Ini dia Fishgo, namanya bukan GoFish, dibalik Fishgo. Cuman ini ceritanya gini cara berpikirnya. Ini saya kasih lihat tampilan layarnya ya. Ini Yoga itu dari Bali. Dia membuat aplikasi ini buat nelayan di Bali, supaya nelayan di Bali kalau mencari ikan cukup lihat aplikasi, bisa nebak ikannya ada di mana, kira-kira kayak gitu. Saya ulang lagi ya.
Jadi aplikasi ini untuk nelayan di Bali, supaya nelayan ini kalau melaut, pergi ke laut, nggak usah pusing-pusing ngebuang bensin di laut, solarnya di itu buat kapalnya buat nyari ikan. Waktu dia melaut, dia langsung bisa tahu, dia bisa memperkirakan posisi ikan ada di mana. Jadi dia langsung bisa melaut ke posisi itu. Dan kira-kira bentuk screenshotnya seperti inilah kira-kira. Oke. Kalau yang tadi Noteflux mungkin udah kebayang, udah sering banget soalnya kita lihat aplikasi untuk mendeteksi apa eh, plat nomor, traffic dan sebagainya. Nah sekarang yang ini jarang sekali. Ini jujur juri-juri yang lain juga nggak ngerti sih sebenarnya cara kerjanya. Mereka semua pas lagi penjurian, juri-juri yang lain cara berpikirnya konvensional banget sih sebenarnya. Cuman pas yoga menerangkan, wah ini keren banget. Sekarang saya pengen nanya di webinar ini, kira-kira bagaimana caranya yoga bisa tahu ikannya ada di posisi itu? Dari informasi mana yoga bisa tahu ikannya dari mana? Silahkan tulis di chat. Bagaimana yoga bisa tahu ikannya ada di situ? Ada yang bisa nebak nggak? Saya pengen tahu aja sih. Pengen tahu aja bisa. Ini teman-teman bisa nebak nggak? Yoga bisa tahu ikannya di mana dari mana? Weh, nggak bisa ya. Susah rupanya. Susah buat menebak yoga. Sonar, nah kebanyak. Nah jujur dulu ya. Sebagian besar juri akan berpikir dengan sonar. Ternyata. Jadi yoga tidak pakai sonar. Buat nebak ikannya di situ dia tidak pakai sonar, tapi satelit. Nah, satelit lebih benar satelit. Cuman satelitnya satelit khusus, gitu ya. Jadi satelit yang dipakai yoga dari sinyal satelit bukan sinyal. Yang betul adalah ini dari mobile, nggak ada namanya, cuma mobile aja. Data cuaca dan suhu dari satelit, yang benar yang itu. Suhu dan saya bukan cuaca sih, suhu sama arus laut sih sebenarnya lebih tepatnya ya, dari satelit. Jadi ada satelit di angkasa kita yang memonitor suhu dan arus, data dari satelit NOAA. Nah, ini paling bener ini. dari Mas Hamid ini bener banget, dari satelit NOAA. Nah, buat teman-teman yang lain yang nggak tahu, saya akan lihat ya. Saya lihat dulu satelit NOAA. NOAA adalah BMKG-nya Amerika Serikat. NOAA sendiri itu National Oceanic sama Atmospheric Administration, ini punya Amerika Serikat. Mereka ngeluncurin satelit, ini satelit buat BMKG. Oke. Jadi mereka ngeluncurin satelit buat BMKG, ada di atas. Kemudian dari satelit itu dia mencatat berbagai hal, termasuk kondisi cuaca, nah termasuk sea temperature map. Kita bisa dapetin suhu laut dari satelit itu, dan dia juga dapetin ini sea current map. Oke. Arus laut bisa dapat juga dari NOAA. Dari informasi-informasi itu, dan kebetulan informasi ini bisa diambil gratis dari NOAA. Dengan cara itu, yoga kemudian bikin machine learning untuk membantu nelayan di Bali. Jadi ini luar biasa banget, dan jujur kayaknya sampai hari ini beberapa juri masih nggak ngerti apa yang saya yoga kerjain atau omongin itu. Mereka juri yang lain masih pada nggak ngerti bahwa yoga itu tidak pakai sensor seperti sonar buat melihat ikan atau radar ikan atau apalah, tapi pakai ilmu yang seperti ini yang dipakai sama yoga. Ini keren banget sih sebenarnya. Beres ya. Jadi teknologi yang dipakai kira-kira seperti ini, tapi jangan khawatir, di Satu Indonesia Award teknologinya tidak harus secanggih ini, tapi karena kita hari ini membahas soal AI sama machine learning, saya akan banyak ngasih lihat tentang AI machine learning di yang menang Satu Indonesia Award. Tapi teknologi secara umum itu tidak harus AI yang harus masuk Satu Indonesia Award. Teknologinya bisa sederhana, seperti teknologi pertanian lah, teknologi perikanan lah. Nah ini saya kasih lihat teknologi yang perikanan, contoh. Tapi dia punya potensi buat di AI kan. Nah ini contohnya, ini ada 2 yang urusannya udang. Ini dari Jawa Timur, Mas Paundra Nur Baskoro. Ini tahun berapa dia dapatnya?
yang ke-13, satu Indonesia yang ke-13, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu lah, kalau nggak salah ya. Ini tambak udang. Jadi yang dilakukan sama Paundra Nurbaskoro sama ini satu lagi, nah ini sama Hendra, ini juga sama. Tapi dia kalau tadi Paundra tuh apa udang, kalau Hendra tuh lobsters. Tapi kira-kira dua makhluk itu kan nggak beda-beda jauh ya, cuma lobster gede. Gede banget. Dan ini cerita lobster lebih keren lagi sih sebenarnya, karena lobster ini ternyata dibudidayakan sama Vietnam. Jadi Vietnam ngambil bibit-bibit lobsternya dari Indonesia, dibudayakan di Vietnam, terus Vietnam yang jual dengan harga yang lebih mahal. Jadi sakit hati sih sebenarnya. Jadi ini cerita dari Hendra ini yang paling keren sih sebenarnya. Dia mengerjakan itu karena sakit hati dengan Vietnam. Ini keren banget, dan mereka dua-duanya sama, baik Paundra maupun Hendra ini pakai IoT, Internet of Things. Intinya pakai IoT buat ngontrol suhu, pH dari tambak-tambak lobster atau udang yang mereka pelihara. Dan itu harus presisi, karena kalau tidak presisi udangnya mati atau lobsternya mati. Dan kalau udang mati atau lobster mati, kerugiannya bisa miliar. Makanya mereka invest di peralatan IoT, walaupun investnya levelnya jutaan rupiah, masih nggak masalah dibandingkan kerugian yang miliar. Makanya teknologi yang ini banyak digeluti sama para nelayan lobster sama udang, karena memang kerugiannya bisa miliar. Nah, ini IoT ini bisa dikaitkan dengan artificial intelligence karena dia predictable sekali sih sebenarnya. Bukan predictable ya maksudnya, dengan AI jadi lebih bagus lagi nanti kontrolnya segala macam, apalagi disambungkan dengan data-data cuaca, BMKG dan sebagainya. Jadi probabilitas buat kontrolnya jadi kemungkinan buat kontrol yang lebih presisinya lebih bagus lagi. Ini baru yang kelihatan di lobster sama tambak udang. Yang lain lagi yang juga bisa dikaitkan dengan AI adalah yang dilakukan sama Mas Hendro Julius Suryo Putro. Dia membuat pelajaran robotika buat SD, SMP gitu ya, SMA di Surabaya. Tapi dia coveragenya bisa sampai mana nih kelihatan nih, Surabaya, Solo, Pasuruan, Gresik, Palu hingga Sorong. Ada 386 anak yang ikut sama ini. Nah, tapi ini levelnya anak-anak masih. Bayangkan kalau ini dikaitkan dengan AI, jadi keren banget karena robotnya jadi pintar banget. Kira-kira kayak gitu. Ini juga cukup inspiratif sih. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat AI yang ada di kepala saya kira-kira seperti apa. Ini bisa dikembangin banget buat macam-macam, buat pertanian lah. Kita di pertanian seringkali nyebutnya sebagai precision farming dan sebagainya. Nah, software yang dipakai buat belajar saya banyak pakai Orange Data Mining. Nih bisa kok jadi kayak gini. Orange Data Mining ada di bawah kali ya. Nah, ini dia orangedatamining.com, bisa di-download free baik untuk Windows, Linux, Mac OS free. Saya akan coba kasih lihat, ini karena waktunya sempit saya akan langsung loncat aja ya cara ngasih lihatnya. Ini misalnya saya punya data anggaran. Ini saya punya anggaran ngaco lah misalnya. Saya punya data anggaran tahun 90 sampai 2003. Ini anggarannya ngaco-ngacoan ya, 1000, 2000, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Cuman yang ini saya bikin 7000. Ya biar bagus angkanya, saya bikin 7000. Nah, saya save dulu. Nah, kemudian juga di sini ada data populasi misalnya 100, 200, 300. Ini pura-pura ya. Oh, suara saya jadi kecil. Mudah-mudahan suara saya jadi lebih gede sekarang. Oke. Ini suaranya kadang-kadang bisa turun sendiri, soalnya yang bingung nih sama Zoom, kadang-kadang lucu dia. Oke. Nah, jadi ini ada tahun, ada anggaran, ini ada data-data yang lain misalnya populasi. Ini karena saya diminta ngomong
Oke, terima kasih. Karena saya hari Selasa besok diminta ngomong di Mabes TNI, saya pura-puranya ini, misalnya saya punya tank, saya beli APC, APC itu Personnel Carrier, F-15 Fighter, ada Sidron, ada R&D, ada suku bunga. Suku bunganya bisa saya rubah-rubah juga, nanti inflasi rubah-rubah. Jadi kita punya data banyak kayak gini. Nanti kita pengen melakukan forecasting itu perdukunan, meramal. Jadi saya akan meramal di anggaran yang ini nih. Oke, 2002, 2003, 2004. Nah ini saya pengen ngeramal di sini. Saya bisa aja ngeramalnya, bisa ngeramal kayak gini ya. Saya masukin perkiraan saya. Ini ada 20.000 rupiah, dan ini 21.000, bisa aja, sah-sah aja sih. 22.000 dan seterusnya ya. Oke, ini saya akan bikin nilai. Ini saya bikin gini aja. Nih. Walaupun pasti salah kalau yang ini ya. Ini saya bikin ini 24, ini 25, ini misalnya 35.000 gitu ya. Ini saya bikin data ngaco aja lah. Oke. Ini saya punya data seperti ini misalnya. Ini yang saya pengen tebak. Perhatiin nama filenya adalah 2002 DST dan seterusnya maksudnya. Dan file yang sebelumnya adalah 2001, dari filenya namanya 2001. Oke. Tadinya saya bikin sampai 2001 ini, udah gitu saya bikin tambah 2. Oke, misalnya saya punya file seperti ini. Oke, jadi ini ada file buat kondisi sebelumnya sama file yang kedepannya. Saya mau ngeramal, bener nggak tebakan saya, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya sudah punya Orange di sini di mesin virtual saya. Saya akan download dulu datanya. Datanya saya download di sini, CD Orange. Saya copy dulu ya. Copy dari mesin yang saat ini, ada 2 mesin nih pura-pura ini di satu mesin, tadi saya punya 2 mesin. Orange anggaran gitu ya. Oops. Remove. Oke, saya akan copy. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6 passwordnya saya masukin, saya copy. Sekarang saya akan jalankan si ininya, si orange-nya. Oke, saya clear dulu layar biar bersih. Saya akan jalankan orange-nya. Ini orange saya jalanin. Oke. Jadi, cara berpikirnya mesin learning atau AI, pertama-tama dia harus kita kasih training dulu. Dari training itu, dengan data training yang kita punya, nanti dia bisa melakukan forecasting atau perdukunan. Kedepannya itu seperti apa? Oh kan, kecil lagi. Ini volume turun sendiri soalnya nih, Zoom suka ngaco. Ini aduh, parah nih Zoom. No. Oke, mudah-mudahan ya gitu deh. Zoom suka ngaco Dia atau saya matiin, bisa di-set nggak ya? Ini saya harus nyari set. Udahlah. Saya manual aja naik turunin suara ya. Mudah-mudahan kalau suaranya kekecilan tolong teriak aja. Ini saya gedein lagi. Oke. Nah, sekarang saya akan training si Orange. Caranya saya pakai data ini. Ini file ini masih belum stabil suaranya ya. Walah. Udah pol ini cek pol, ini suara pecah soalnya. Kalau kegedean suara saya bisa pecah, ntar kacau. Oke, saya akan ambil data buat trainingnya, ada di Orange. Tadi ada anggaran 2001. Oke, ini trainingnya. Saya kasih lihat dulu bentuk filenya, datanya seperti ini. Ini datanya ya. Jadi ada tahun, anggaran, populasi, tank, APC, F-13 segala macam. Ini data buat training. Kalau yang sederhana banget, saya bisa obok-obok apa yang mau saya pakai buat training. Jadi misalnya gini. Ini
Suara nggak kedengeran lagi ya. Aduh ampun. Padahal udah keras banget ini suaranya saya di sini ya. Kenapa si Zoom gila ya? Tuh, kunaon iya. Zoomnya parah banget. Ini saya nggak bisa ngerubah ini soalnya. Nggak bisa ngerubah zoomnya, kondisi connect nggak bisa ngerubah zoom nih. Oke. Aduh, mudah-mudahan bagus ya. Aduh, ya, gimana ya? Bingung. Oke. Mudah-mudahan suara saya kedengeran nih. Suara hilang. Waduh, kacau. Coba saya ganti suara. Coba saya pakai ini. Cek 1 2 3. Saya ganti mikrofon ya. Mikrofon yang ada di webcam yang dipakai sekarang. Mudah-mudahan kedengeran. Apakah kedengeran atau enggak nih suaranya? Pakai webcam ini sekarang suaranya. Oke, suara udah kedengeran ya. Jadi saya nggak pakai mic saya nih, makanya webcam ini. Mudah-mudahan jadi suaranya lebih terdengar. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ngambil data training saya ini, file anggaran 2001 saya ambil. Oke, datanya banyak banget. Untuk pertama kali percobaan saya bisa bikin, saya hanya make misalnya target yang mau saya tebak adalah anggarannya. Oke. Cuman yang ini, yang lainnya nggak akan saya pakai dulu nih, yang lain. Nih, yang lain tidak akan saya pakai, saya ignore. Jadi populasi, tank, APC, segala macam saya ignore. Jadi saya cuma punya 2, tahun sama anggaran doang. Nah, kalau kita lihat datanya, gampang nebaknya sih. Kebetulan anggarannya sederhana banget ini. Jadi kan, ini kan anggarannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, ini salah nih. 11 harusnya. Oke, 11, 12, 13, 14. Jadi gampang sebenarnya. Yang lainnya tinggal 15, 16, dan seterusnya ya. Oke, ini saya save dulu ya. Oke, ini saya save. Oke, kepaksa saya upload lagi ini. Kalau udah kayak gini harus diupload lagi, soalnya nggak bisa kalau nggak diupload. Oke, saya harus upload lagi. Oke, saya upload lagi. Ini saya upload lagi ya. Oke, programnya mana tadi? Di sini saya reload. Oke, sekarang coba lihat. Oke, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi yang saya pakai cuma 2 kolom aja, tahun sama anggaran aja. Dan anggaran ini kebetulan angkanya bagus, jadi gampang kita nebaknya. Nah, untuk yang pertama kali kita percobaan, kita akan coba nebak tahun sama anggaran aja. Yang lain nggak akan saya pakai nih ya, sementara. Dan ini teknik ini dipakai untuk melakukan penebakan, perdukunan, forecasting, tebakan untuk program di pemerintah, termasuk saya ini. Jadi ini file ini saya pakai buat ngasih training kantor staf presiden, BPKP, BPK, Dirjen Anggaran, segala macam. Dengan teknik yang sama kita bisa melakukan pengembangan tadi teknologi seperti yang dilakukan oleh Yoga. Tekniknya kayak gini sih sebenarnya, gitu ya. Nah, sekarang kita hanya pakai 2, tahun dan anggaran saja. Kemudian saya akan bikin model dari informasi ini. Oke. Cara pakai modelnya adalah saya akan, karena ini datanya linear, saya pakai linear regression aja. Ini saya sambungin dari, yalah. Ini kenapa jadi ngehang? Oh, nyambung. Ini sebenarnya kita udah dapat model. Oke, dari dapat modelnya udah dapat. Kalau mau di save, bisa kita save sebenarnya. Ini ada save model. Cuman kita tidak akan nge-save model, kita remove. Sekarang kita akan melakukan prediksi. Oke. Nah, untuk prediksi saya ngambil data lagi. Datanya adalah anggaran yang kedua tadi. Ini orange. Tadi kan yang kita pakai anggaran 2001. Kita pakai anggaran 2002 nih sekarang. Oke. Anggaran 2002 kita masukkan. Nah, cuman ini saya harus ngeset kolom mana aja yang mau saya pakai untuk run yang ini ya. Jadi saya akan pakai anggaran yang mau ditebak jadi target. Sisanya saya taruh di ignore aja. Ignore. Jadi saya akan 2 ini. Nah,
Sekarang kita lihat dulu bentuk datanya biar kelihatan datanya seperti apa. Ini kita lihat, ini datanya 2002, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi datanya ngeloncat banget. Ini anggarannya saya bikin ngaco di sebelah sini. Ngaco, kemungkinan akan banyak error di sini anggarannya ya. Karena kan ini oke lah, yang ini 13, 14, 15, 16 masih benar. Ini udah ngaco nih 20, 21 nih ngaco semua nih. Jadi yang kesini ngaco semua. Yang lain belum dipakai nih datanya. Oke. Nah, dengan dua informasi ini kita akan coba nebak subroutine apa modul buat nebak ada di sini. Prediksi. Ini dukun. Ini modul dukunnya ada di sini. Jadi caranya cuma modelnya kita masukin ke perdukunan, terus ini kita masukin ke dukun juga. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi ini hasilnya. Oke. Kelihatan di tahun 2002 anggaran di data anggaran yang saya bikin di anggaran 2002 dan seterusnya ini 13.000. Sini juga 13.000 hasil prediksinya dia. Errornya 0. Jadi 2002, 3, 4, 5 errornya 0 semua. Jadi antara yang saya tulis sama yang prediksi sama error. Nah sekarang 2006 kacau dia. 2006 kan 17. Karena 16, 17 nih. Habis itu 18, 19, 20. Nah kelihatan di sini error dia. Error, dan dia bisa nebak tahun 2025 menurut prediksinya dia 36.000, sementara yang saya tulis 35.000. Jadi ada error 1.000 di sini. Jadi kita bisa lihat errornya di sini ya. Oke. Jadi ini yang dipakai sama menteri, sama dirjen anggaran buat menebak anggaran. Cuman saya bisa bikin lebih rumit. Nah, sekarang saya akan bikin lebih rumit dikit. Ini tadi yang kita pakai hanya tahun dan informasi anggaran aja. Bagaimana kalau kita bikin rumit, populasi kita masukkan. Bagaimana kalau suku bunga kita masukkan. Inflasi kita masukkan ke dalam perhitungan ini. Oke. Konsekuensinya di sini juga saya masukin nih, populasi saya masukin, suku bunga masukin, inflasi saya masukin. Oke, jadi berubah perhitungannya sekarang. Nah, modelnya dia rubah sih sebenarnya. Dia akan berubah model. Sekarang kita lihat hasil prediksinya kalau parameter yang lain kita masukkan. Nah, ini berubah dia di sini. Kita bisa lihat berubahnya dahsyat di sini. Berubah ya. Beda banget sama yang tadi. Yang tadi 36.000, sekarang dia cuma 20.000. Karena ada inflasi, ada suku bunga, jadi ada suku bunga, ada inflasi, dan ini suku bunga dan sebagainya ini kan tebakan. Kita bisa nebak juga nanti suku bunganya nanti kira-kira berapa sih gitu, bisa lihat. Jadi ini saling berhubungan satu sama lain sebenarnya, antara populasi, suku bunga, inflasi saling berhubungan. Coba kita tebaknya, kita bikin kacau lagi tambahan, kita bikin kacau lagi. Ini semua kita masukin nih. Ini besok hari Selasa saya buat TNI nih. Ini tanknya mau dibeli berapa nih saya masukin lagi semua. Jadi kita bisa masukin kayak ginian sih sebenarnya. Oke, ini efeknya kayak gimana? Berubah lagi di sininya. Oke. Cuman berubahnya nggak banyak nih. Tank segala macam nggak ngerubah banyak nih ceritanya. Oke, bisa nggak kita balik? Kita bisa balik nih sebenarnya. Ini kan yang kita tebak anggaran. Anggaran kita jadiin ke sini nih. Anggaran ke sini, kita mau nebak dengan kondisi anggaran sekian, kita bisa beli tank berapa nih sekarang. Kita beli tanknya berapa, gitu ya. Nah, di sini juga saya harus rubah. Kalau ini kelihatan ada seru, soalnya jadi kacau ininya. Nah, sekarang saya akan ngerubah tanknya yang mau saya tebak. Oke, supaya seru saya reload dulu. Ini saya reload lagi nih, reload. Oke. Ini prediksinya tanknya. cuman ini dia bego nih dia. Kita cuman bisa beli 1,3 tank, 1,3 tank, 1,2 tank. Padahal tank nggak bisa 1, 2, 3 ya. Paling nggak ini maksudnya mau hampir 2 tank tapi gagal, 1,3 tank. Di sini 1 tank, ini 0,9 tank, ini 1 tank. Jadi bisa naik turun kayak gini. Jadi kita dengan anggaran yang ada kita bisa cuma beli sekian tank, gitu ya. Kalau mau yang lain bisa dirubah juga, tapi yang bisa kita predik cuma 1 ya. Jadi targetnya cuma 1, kita nggak bisa punya target banyak. Misalnya dana untuk riset dan development berapa, kita bisa
masukin ke sini. Bisa 2 ya. Most widget doesn't support multiple target. Jadi nggak bisa targetnya banyak. Biasanya cuma 1 sih. Tapi bisa dieksperimen sih. Kita pengen ngecek dana R&D nanti jadi berapa, bisa dicek sebenarnya. Jadi ini saya rubah lagi tanknya, saya balikin lagi ke sini. Sekarang R&D yang mau saya prediksi berapa. Jadi bisa dibalik-balik sih sebenarnya. Nah, ini bisa kita lihat. Ini dana R&D-nya. Di sini saya perkirakannya 20 semua data R&D. Ternyata menurut perhitungannya bisa naik ke 69 dana R&D-nya. Gitu ya. Jadi kira-kira begini cara berpikirnya. Nah, ini yang pertama. Jadi yang pertama cara berpikirnya, kita punya data tabel seperti ini. Kemudian kita bisa salah satu kolom dipakai buat yang mau kita tebak. Yang lain, ada pertanyaan, aplikasi yang digunakan apa ya Pak Ono? Oke, aplikasinya saya ulang lagi. Aplikasi yang saya pakai namanya Orange Data Mining. Oke, cari aja di Google Orange Data Mining, klik download. Nanti di sini ada buat Windows, ada buat Mac OS, ada buat Linux. Jadi ini free, nggak usah bayar, dan lumayan bagus banget. Cuman Orange Data Mining ini yang bikinnya adalah dokter. Jadi ini yang bikinnya rata-rata dokter, orang biomedical. Jadi biologi yang bikin orang-orang bioinformatics lah, informatika biologi. Jadi bukan orang informatika banget yang bikin sebetulnya. Karena kebetulan kedokteran banyak sekali pakai statistik. Mereka akhirnya stres, akhirnya bikin aplikasi sendiri gitu, dan dilepas free, gratis. Gitu. Ini Orange kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang saya akan ngasih, ini beres ya. Kalau ada pertanyaan silakan ketik di chat. Dan ini kemarin kebanyakan kampus-kampus makainya apa sih namanya aplikasinya, lupa saya jadinya. Rapid Miner ya. Kebanyakan kampus makainya Rapid Miner. Ya sah-sah aja sih pakai Rapid Miner, cuman ada masalah besar di Rapid Miner. Ada Knimex ya apa itu. Jadi kampus ada yang suka pakai yang itu, cuman rasanya yang Rapid Miner itu bukan free banget gitu, ada lisensinya. Kebetulan buat kampus bisa free kayaknya. Cuman kalau nanti kena lisensi jadi masalah gitu. Jadi teman-teman pada bilang kayaknya Orange sama Rapid Miner mirip lah cara berpikirnya. Cuman Orange free. Kalau Rapid Miner ada lisensinya nantinya gitu, ada masalah lisensi antara Rapid Miner. Cuman kemarin ada yang bilang Orange nggak jelek-jelek amat juga dibandingin Rapid Miner gitu katanya yang pakai. Oke, sekarang saya akan masuk ke yang dunia lain lagi karena waktunya saya punya 15 menitan lagi kira-kira. Ini yang sedang berkembang, Odessa, saya nggak tahu. Odessa free apa kagak saya nggak tahu juga ya. Bisa dilihat-lihat. Salah satu ilmu yang lagi berkembang lebih pesat lagi sekarang. Jadi kan ada machine learning, data mining. Yang lagi berkembang lagi adalah proses mining. Proses mining. Ini yang lagi berkembang dahsyat banget nih sekarang. Oke. Ini masih baru dibandingkan machine learning, AI, data mining, proses mining masih baru banget. Kalau Anda tahu yang namanya dunia usaha, ada yang namanya business process. Coba saya tulis business process. Business process kira-kira kalau orang programming bilangnya inilah apa sih namanya flowchart. Tapi flowchartnya orang bisnis, flowchartnya dunia usaha lah kira-kira. Saya coba klik sembarangan aja ya. Ini saya klik sembarangan, bisa digedein nggak? Saya klik. Oke, coba saya nih kira-kira. Jadi ini kayaknya kayak flowchart dunia usaha lah. Misalnya ada request. Ini kayaknya travel nih ya. Bukan travel, ini di dunia kerja. Dunia kerja kalau kita request buat perjalanan, ada request trip. Terus gitu ada manajemen approval. Terus ini kayak flowchart lah kira-kira. Oke. Nah, pertanyaannya kalau di proses mining bisa nggak ini kita ekstrak? Nah, sebenarnya bisa diekstrak kalau proses ini dikasih ID,
dikasih. Jadi tiap kali ada request dikasih ID, dikasih tanggal dan jam, terus proses apa yang dilewatin. Ini kan proses request trip, management approval, review request, prepare expense report, receive check report. Ini kan semua tahapan yang harus dilalui ya. Sampai yang terakhir adalah board approval, make payment, notify payment, final, selesai. Ini prosesnya. Nah, biasanya di dunia di kantor-kantor, termasuk di pemerintahan, mereka pengen banget tahu macetnya di mana sih, proses-proses ini macetnya di mana, mana yang bikin gara-gara kemacetan. Dan ini yang akhirnya mendorong yang namanya transformasi birokrasi, kira-kira kayak gitu. Karena pemerintah juga nggak pengen supaya pemerintah nyusahin rakyat. Jadi mereka mau monitoring macetnya di mana, dan nanti ini yang akan di prosesnya, bisnis prosesnya akan dirubah supaya lebih cepat dalam melayani rakyat. Nah, untuk bisa seperti itu, si pemerintah harus memonitoring langkah-langkah yang terjadi. Jadi misalnya contoh sederhana gini, kalau ada orang melakukan permohonan izin, nanti kan masukin dokumen, terus evaluasi dokumen, sampai ujungnya keluar izinnya. Macetnya di mana? Siapa yang bikin macet? Gitu. Manajer mana yang bikin macet? Nanti harus diproses tuh manajernya. Apakah kenapa dia jadi lambat kerjanya? Apakah terlalu banyak pekerjaannya? Nah, itu harus dievaluasi semua. Nah, ini jadi seru banget. Nah, untuk bisa seperti ini kita perlu melakukan proses mining. Nah, untuk proses mining saya pakainya PM4P sekarang. PM4P ini dari Jerman, Fraunhofer yang bikinnya, dan cara nginstallnya nggak susah. Tapi ini command line ya. Nah, satu lagi yang open source juga, tapi berbentuk grafik adalah ProM Process Mining. Cuman ini saya lagi berjuang installnya setengah mati, nggak berhasil. Jadi ini ada promtools.org, bisa diinstal. Nggak tahu, saya mungkin karena saya pakai Linux jadi susah banget. Mungkin kalau anda yang pakai Windows lebih gampang installnya. Saya pakai Linux setengah mati installnya. Ini masih belum jalan. Oke. Nah, saya akan masuk ke dunia yang ini, atau saya kasih lihat datanya ya. Ini saya kasih lihat. Nah, ini saya di komputer yang ini lebih gampang soalnya. Ini ada proses mining. Datanya, ini saya kasih lihat datanya. Kita bisa lihat datanya di sini. Oke. Ini masih berkembang banget, jadi kalau nanti teman-teman, terutama yang mahasiswa, kalau mau tugas akhir segala macam, ini enak banget soalnya masih jarang orang di Indonesia yang menguasai ilmu yang ini. Oke. Nah, ini di sebelah kiri ini ada identitas. Ini kebetulan kalau ini buat asuransi ya. Jadi kalau asuransi orang tabrakan atau apa, mereka pengen dapetin asuransinya, dan ini ada proses kayak gini nih. Ini ada data ID-nya dia, kemudian di sini nanti ada prosesnya, ini ada waktunya, open time, resolve time, segala macam. Nah, terus ada prosesnya dia. Ini ada complaint, incident, request information. Ini udah close. Nanti ada proses yang dilewatin sih sebenarnya. Mana ya? Tapi ini status-statusnya di sini bisa kelihatan sih. Tapi ini datanya banyak banget. Dari sekian banyak data sebenarnya dibutuhin cuma 3 data. Oke, cuma 3 data. Bisa saya cari nggak ya? Proses mining data example. Oke. Jadi datanya itu nggak ada contohnya ya. Kalau ini rumit banget sih, datanya rumit. Jadi cuma 3, sederhananya cuma 3 ya yang dibutuhin. Cuman ID, jadi ini contoh ID-nya tuh yang ini, yang sebelah kiri ini ID-nya. ID dari ID klien, terus tanggal sama jam, terus dia sampai proses apa. Jadi yang tadi ya, kalau di bisnis proses ada yang request, masukin pertama kali, sampai terakhirnya
case close, masalahnya selesai. Oke. Nah, ada banyak algoritma di proses mining. Saya akan langsungin jalanin aja nih. Orange data proses mining. Oke. Nah, ini datanya ada 2 jenis data. Ada yang bentuknya XML, yang SES ini XML. Ada yang bentuknya CSV. Oke. Si program proses mining rata-rata dia nerima XML. Saya kasih lihat aja filenya. Saya gedein ya. Oke, more. Misalnya BPI C 2021 W SES. Nah, bentuknya kalau yang XML kayak gini nih. Kalau yang XML ya. Jadi program proses miningnya sendiri dia akan baca XML. Jadi dia butuh ID. Oke, ini ID nih. Ini ID-nya. Kemudian dia butuh prosesnya apa. Terus timestamp, tanggal jamnya berapa di proses itu. Jadi dia bisa lihat ininya ya. Jadi ini ID, ada prosesnya apa ini complete. Ini ada start, ini ada yang complete, terus timestamp. Itu kalau yang berbentuk data XML, formatnya SES. Ini sudah distandarisasi sama IEEE. Jadi ini standar sih sebenarnya. Terus kalau kita lihat yang CSV, yang tadi kita lihat pakai file Excel, bentuknya kayak gini nih, kira-kira yang CSV ya. Oke, ini CSV bentuknya kayak gini. Jadi ada business travel ID, ada start, activity. Yang lainnya bisa di-ignore sih sebenarnya, tapi ada start sama end time. Dari start time sama end time ini sebetulnya saya lagi belajar yang ini sebenarnya. Ini jujur dulu saya lagi belajar. Kita harusnya bisa ngelihat ininya bottleneck-nya. Jadi saya belum sampai bottleneck, saya baru sampai bisa ngelihat prosesnya. Oke. Saya kalau clear layar, cara jalaninya saya kasih lihat contoh programnya ya. Misalnya heuristic, ini heuristic algoritma. Nah, programnya cuma segede gini aja sih sebenarnya. Oke. Jadi cuman dia baca file XML-nya, kemudian masukin algoritma untuk ekstrak proses miningnya, dan dia keluarin map ini, dan kita bisa tampilkan mapnya. Ini kalau ini gambar, yang terakhir ini gambar mapnya. Kita akan coba jalankan pakai Python 3 PM mana tadi namanya, heuristic ya, .python. Oke. Saya akan jalankan. Jadi perintahnya cuma gini. Programnya cuma segini sih, berapa? 5 line. Jadi programnya blow on banget, 5 line. Tapi nanti kalau saya butuh tektokan sama orang nih, jujur. Saya lagi pengen belajar bottleneck, gimana caranya ngekstrak bottleneck dari data. Jadi kalau teman-teman ada yang ngutak-atik ngoprek, kalau ada yang berhasil, tolong kasih tahu saya. Kalau ini baru ngeluarin ininya doang, gambarnya aja baru keluar. Oke. Ini kita bisa lihat nih, saya jalanin, dia akan ngeload semua datanya. Ini datanya nggak terlalu besar, tapi udah lumayan kerasa waktu buat ngeloadnya, lumayan, cuma 13.000 data di situ. Ini juga nggak gede filenya. Yang filenya besar yang mana ya? Ada file yang besar banget sih, bukan yang di sini berarti. Nah, ini hasilnya seperti ini nih kira-kira. Jadi kita bisa lihat ada 13.000 data yang submit. Kemudian set of file CTF dari nol pakai Debian atau Ubuntu sampai bisa digunakan kompetisi. Itu ada di video sih. Ini ada pertanyaan agak beda ya. Urusan hacker nih, kalau CTF buat hacker. Buat Mas Andi Prayoga, silahkan lihat YouTube saya. Di situ saya terangkan buat cara bikin server CTF ada. Jadi jangan khawatir. Saya ikut di Ono Center belum paham. Ya udah pelan-pelan lah. Untuk paham pelan-pelan. Ini balik lagi ke urusan proses mining ya. Jadi kita bisa lihat ada 13.000 data, dan ini prosesnya dicek recheck, jadi ini kelihatan 2 kali, disubmitnya 2 kali, terus ada sebagian itu masuk di pre-accept,
sebagian itu masuk ke decline. Jadi ada 7.000 yang masuk pre-accept, sekian langsung decline. Ini dicek ulang, akhirnya finish ke sini. Nah, yang pre-accept nanti sebagian diterima, ada yang final, ada yang finalnya ada yang cancel, ada yang approve, ada yang register, ada yang activated. Jadi kita bisa lihat pergerakan si datanya seperti apa. Jadi kayak gini, ini proses mining. Bisnis prosesnya seperti apa. Nah, dari sini, ini waktu belum masuk di sini. Kalau saya bisa masukin waktu, frekuensi segala macam bisa dimasukin, kita bisa ngelihat macetnya di sebelah mana. Kalau ini cuma bisa ngelihat orang tuh waktu masukin lari kemana aja sih prosesnya. Kan prosesnya nggak lurus dari start sampai finish. Jadi ada yang belok-belok, jadi ini kelihatan beloknya kemana aja kira-kira. Oh, ini bisa pakai BP SIM ya? Bayar nggak? Pertanyaan simpel itu aja. Saya lagi nyari yang free aja sih, soalnya buat ngajar pengennya pakai yang free, jangan pakai yang bayar, itu aja sih. Kalau ada yang ini, kalau udah yang proses mining PM4 Python ini free, cuman tidak manusiawi. Oh ya, yang berbayar ya. Sementara saya skip dulu, minta maaf. Kasihan mahasiswanya. Kasihan Ono juga sih. Ya Ono mungkin bisa bayar, cuman bini gue ngamuk ntar. Ya makanya saya berusaha pakai yang free. Yang tadi yang Pro M itu free juga, dan dia grafik GUI. Cuman saya masih belum berhasil menjalankan. Jadi kira-kira inilah yang lagi dimain-mainin dua makhluk besar ini. Jadi saya berharap banget, mudah-mudahan teman-teman ada yang punya produk dan sudah berjalan Bizaki modern. Oh ya udah kalau emang di Windows ya kepaksa barangkali saya pakai Windows kali ya. Cuman mikir dulu kalau yang itu. Tapi thank you, terima kasih informasinya Bizaki Modeler. Mudah-mudahan nanti bisa, kalau sempat saya coba-coba juga ngoprek. Cuman intinya dari pertemuan ini yang saya harapkan, kalau ada teman-teman yang punya produk teknologi, tolong bisa dimasukkan ke Satu Indonesia Award. Tapi ya umurnya di bawah 35 tahun ya. Mudah-mudahan kasih tahu adiknya atau temennya yang masih muda supaya bisa masuk. Syukur-syukur teknologi tadi sudah pernah dioperasikan selama setahun. Nah, ini kita akan menilai dari jumlah yang makainya sih sebenarnya. Kalau yang makainya banyak, nah mulai seru tuh ceritanya. Kalau yang makai cuma kita sendirian, jadi berabe urusannya. Kira-kira itu sih. Oke, barangkali saya tunggu 1-2 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silakan, karena waktunya ini udah jam 3. Kalau nggak ada, saya kembalikan sama Bu Gege nih. Aman ya? Sebelum saya kasihkan ke Bu Gege, saya akan tulis kalau ada apa-apa. Oh, nih. Buat absensi, silakan dibaca tuh. Masuk s.id, ITTS Certificate. Kalau ada apa-apa, saya silakan dihubungin di email ini, ono.indo.net.id, atau pakai Twitter, onowipurbo. Oke, silakan dihubungin di sini. Dan saya sangat berharap sekali Anda yang ahli teknologi bisa memasukkan nominasi, karena kita cuma ada 500-an nominasi yang teknologi, sementara yang lain ribuan nominasinya di Satu Indonesia Award. Jadi ini tujuannya buat menarik supaya banyak yang ikut Satu Indonesia Award. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini saya rekam, nanti rekamannya akan saya upload ke YouTube. Mudah-mudahan nanti kalau ada yang bingung apa segala macam, silahkan lihat di YouTube. Mudah-mudahan saya bermanfaat. Oke, saya tutup. Emailnya masih yang lama pakai. Iya, emailnya bukan tahun 2000 aja, itu email dari tahun 1993. Jadi emailnya udah berapa tahun itu? Udah hampir 30 tahun ya. Wih, lama juga ya. Udah tua tuh email. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan sudah bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Bu Gege. Silakan Bu Gege.